cuma cangkru Anda, goyang dede. Nek ono masalah, Masalah apa aja dong? langsung Susah kan bapak, Nek ono perkara, aja Hokya. malah nambah dosa. Digoleki Golek akar ketut lho. masalahe, dikanan apa perkarae. Ya nang kene, ya nang kene, CTV panggonane. Acarane gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan. Opo gak cuma cangkruan. Aku susah lagi deh. Lah apa kok susah? Gara-gara Mas Hati Pol PP ini galakno pos kamling. Gak Lah, boleh tambah aman, susah. toh. Loh. Saya ini turut mendukung. Saya ini sudah siap-siap mau jaga pos kamling. Lah aku sing jaga bojoku sapa? Lah ya. Kang. Lawanen saiki. Iki Ya sampean sing jaga mosok aku. Makane ta. Saiki iki rawan. Yo beneran rawan. Wih. Banyak maling. Loh, banyak mercon mari ngono lho kan. Ya apa? Aku malah gak sida merconan iki gara-gara ditugasin jaga pos kamling. Aku iki Seru nek lenganku koyo ngene adakne. ono Ya, ana apa? boe Pak Hati. Apa? Ono Pak Asik lu metekel Oh maneh. ya awas sing ndi? Kanca-kanca Jawa Timur ketemu maneh bare aku Cak Tomo nang acara gak cuma cangkruan gara cerdas berkualitas. Nah, saya arepe ngomong patroli sis kamling wujud gotong royong jaga keamanan lingkungan. Kandhani kok. Nah, Percaya iki sing sama paling ini. gak enak ngene. Lah kok iso? Job-joban tadi sepi, dijogo kabeh. Kanca-kanca Jawa Timur tak tekano wong paling hebat lho, ganteng-ganteng. Kowe aku kok sungkan mbek Mas Edi ngene. Bedake rada akakean merare. Kepala Bagesbang Provinsi Jawa Timur Mas Edi Supriyanto STP MFPSDM. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Panjang ya namanya. Nek gak disebut kabeh gak metu ya tulisannya. Kalau ini saudara ini Mas Muhammad Adiwawan Guntoro STP MSI Kasatpol Provinsi Jawa Timur. Iki sudah aja iki konco sudah komane Mas Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Cak? Nggih, sehat. Hati-hati. Apa? Gerak nang Joko kabeh. Situ gak karo-karo. Pak Asep. Wah, luar biasa. Waalaikumsalam. Beliau adalah Kombes Pol Asep Irosidi MPA Dir Binmas Polda Jatim. Tepuk tangan dulu dong. Ket mau gak nasi tepuk tangan, tapi Pak Asep kudu tepuk tangan lah. Nah, yang sebelahnya beliau adalah Bapak Insinyur Budi Sarwoto, MM Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PMD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ada santun. Santun. Karena nang desa nglawan. Kanca-kanca Jawa Timur, terima kasih yang datang dari kepolisian, Pak Ketut, Pak Sutiono, Mas Waris, Pak Asik dari Pol PP, dari Bagesbang. Toton saya ono maling iki lho. Aduh gak ditutuk bareng-bareng. Wah. Wah, darurat. Darurat kentongan. Darurat kentongan. Kanca-kanca Jawa Timur iki mari ini Mas Hati kayak gerakan ini bersama-sama dengan polisi, dengan Bagesbang. Bagaimana patroli sis kamling wujud gotong royong, jaga keamanan lingkungan. Ojo pindah channel, ojo nang dindi, sing joko ndang dijogo, nek nang RT gorong ono susunen dhewe untuk jaga lingkungan. Oh, tetap nang acara gak cuma akurat nyanyi sih dong. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Oh, jika aku bisa, ku akan kembali. Acarane gak cuma cangkruan, opore. Malah sing kompak tukang kendongan Masalah. Gak cuma cangkruan. Kendongan itu don mana Mas?
Kanca-kanca Jawa Timur pancen iki apa maneh menjelang hari Natal, tahun baru dan ada kerawanan sosial. Kemarin ada yang kemalingan. Oh my sopo. Kemalingan hati ya. Ya Allah. Pak Edi, langsung ini patroli Siskamling wujud gotong royong. Pak Edi, saya kepingin sedikit banyak nih, kok apa sih sebenarnya kok ada dihidupkan kembali ta? Apa memang gotong royong iki wis ilang, kakek nyekel HP, lungguh nang warung-warung main gadget, nek biyen niku wedhus ditaleni ning pager, saiki uang dikei charger, dadi koyo padha mek wedhus saya Pak Edi gitu. Gak pindah-pindah ngene game terus ngene. Napa iki Pak Edi sebenarnya ini? Ngene Cak, jadi keamanan itu bukan hanya menjadi tugasnya kepolisian, tapi menjadi tugas kita bersama. Ono apa jenenge Babinsa, Babin Kamtibmas, ono Linmas, Kesbang juga ada, FKDM ada, FKUB lah, ada masyarakat dan sebagainya. Makanya ini menjadi tugas kita dan akhir-akhir ini juga kita harus sinergi karena ada beberapa yang kejadian yang harus kita tindak lanjuti seperti ada kriminalitas, ada maling dan sebagainya. Nah, apalagi kita menjelang Natal dan Tahun Baru. Ya, tentunya kita harus bersama-sama menjaga Jawa Timur ini, menjaga Indonesia ini bersama-sama. Gotong royong dan sebagainya itu menjadi wujud budaya kita. Kita apalagi di daerah, di desa itu ada tadi yang saya sebutkan, ada Linmas, ada Hansip tadi yang saya sebutkan itu. Hansip. Kalau dulu namanya Hansip. Hansip. Makanya di desa wis ono kabeh, makanya ya harus kita bareng-bareng gotong royong karena semakin banyak kita kerjasama atau gotong royong, insya Allah akan bisa kita deteksi dini kejadian-kejadian yang akan terjadi. Mungkin arep ono konflik nggak situ. Soalnya harus kita deteksi bareng-bareng, masyarakat mau kepada saling melaporkan dan sebagainya, dan segala kejadian yang terjadi bisa kita selesaikan bersama-sama melalui gotong royong tadi itu. Cak, apakah nanti lebih banyak di desa? Kan yang kene iki 38 kota kabupaten. Kan ono nang kota, nah ini ngaturin nang kota ya nopo nih Pak Edi? Ini kan berjenjang. Kalau tingkat desa ada Babinsa, Babin Kamtibmas, ada kepala desa, ada masyarakat di tingkat kecamatan, ada Pak Camat, ada Kapolsek, ada dan Ramil, tingkat kabupaten dan polisi ada Pak Kapolres dan sebagainya. Nah, ini kita sinergikan bersama-sama, ditambah dengan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga sinergi itu mulai provinsi, kabupaten, kecamatan, desa sampai itu bisa bersama. Mas Hati, ini menarik ini. Langsung Mas Hati ini. Nek sampean ono gerakan kentongan, iki nang desa-desa apa sampean gekno titir? Biyen lho ono kentongan gede Mas Hadi. Nah, apakah itu juga? Kan itu jadi media komunikasi. Jadi ada gotong royong, gawe kentongan gede, pos kamling bareng-bareng apa-apa. Nah, melihat apa sebenarnya Pol PP ada kerawanan ini karena kurangnya gotong royong atau kurangnya waspada? Monggo Mas Hadi. Jadi ngeten dulur. Jadi Satpol PP ini tugasnya diantaranya tidak hanya penegakan perda, Cak. Jadi di dalam Satpol PP itu ada yang namanya pelindungan masyarakat. Pelindungan masyarakat itu adalah suatu kondisi di mana masyarakat itu akhirnya merasa aman, nyaman, ya, kemudian tentrem, ya, kemudian juga tanggap di situ bencananya juga. Lah, ini kita berusaha untuk menghidupkan kembali. Yakin ini masih jalan, Cak. Jalan, cuma ya melihat situasi sekarang, ya, gitu kan tadi kan ngendikan kalau mungkin sing patroli wis gak patek akeh ngono ya. Nah, ini oleh karena itu kami ingin kemudian mengajak kembali masyarakat ya melalui patroli Linmas, kemudian patroli pos kamling ini kita ingin menggalakkan kembali. Ayo bareng-bareng gotong royong, seduluran, kekeluargaan. Lah, untuk apa? Untuk menanggulangi itu, antisipasi. Siap siaga terhadap apa? Potensi gangguan, gangguan ketentraman, gangguan keamanan di masyarakat. Ya tentunya sinergi ini bagus ya. Jadi ono Pak Polisi, ono Pak TNI, semuanya unsur kita ajak semua bareng-bareng. Jadi semangatnya itu, Cak. Apakah perlu membangun pos kamling maneh? Nah, kan ini kan perlu naik cangkruk kan pos kamling utak terus geratok kan. Iya apa Mas Hadi? Karena Sanpras itu kan perlu juga ada. Betul. Tentu pos kamling itu menjadi bagian sarana prasarana. Biasanya tempat gene arek cangkruk ya sampai jogo, sampai patroli, main catur, ganti ronda meneh, keliling meneh ya kan.
memang kita harapkan sebenarnya ada revitalisasi Poskamling ini. Oke. Di bawah binaan juga beliau Poskamling ini sebenarnya. Di desa ada Pos Linmas. Nah itu bisa sinergi nanti. Ada namanya Pos Komando Linmas kalau di desa. Jadi desa itu berkewajiban melakukan pelindungan masyarakat di samping menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum. Aparatnya kalau di desa ya Satlinmas itu Hansip itu mau. Gitu. Jadi Hansip itu dibentuk oleh kepala desa, Satlinmas ya kalau sekarang istilah Satlinmas. Nah, di Hansip. Saiki Satlinmas. Jadi Satuan Pelindungan Masyarakat. Itu sing bentuk kepala desa. Kepala Satlinmas kepala desa. Ngeten. Oke. Nah, satgasnya itu nanti ada satgas di kecamatan, ada di kabupaten, ada di provinsi. Nah, sama Pak Budi itu nanti jadi satu satgas. Jadi Satpol PP dan DPMD itu lebur dalam Satgas Linmas. Tadi disampaikan Mas Edit berjenjang. Pembinaan Linmas itu juga berjenjang. Saya ke Pak Asep nih. Ada revitalisasi. Ada memang Babinsa, Babin Kantimas sudah ada di desa. Nah, kalau nanti ada pos jaga kembali atau Siskamling sebagai sifat gotong royong. Nah, kerawanan apa menurut polisi sebenarnya yang sekarang ini kok memang sangat dipentingkan, Pak Asep? Monggo. Baik, sebelumnya mohon maaf suara saya agak habis karena terus begini sebagai tugasnya untuk ngomong dengan masyarakat. Gitu. Kalau humas dengan media, kalau saya dengan masyarakat. Jadi begini, sebetulnya ronda malam, gitu kan? Ronda. Itu sudah ada sejak saya masih janin. Udah masih zaman-zaman dulu itu ciri khasnya Indonesia. Bagi polisi itu penting sekali. Hanya angin-anginan ini, ronda malam ini. Kenapa Pak? Kok jadi masuk angin itu? Khawatir masuk angin. Ya itu tadi, masyarakat kalau nggak ada kepentingannya untuk mereka, Anda usah ronda, kan aman. Begitu udah ketahuan ada pencurian sapi, baru ronda. Apakah harus terjadi dulu? Gitu kan? Maka sebelum terjadi, apa tadi dibilang, seberapa pentingnya ronda malam sekarang Poskamling itu betul tadi kata Pak Edi beliau, ada konflik sosial, lebih cepat di antisipasi. Ada pencurian, ada gangguan Kamtibmas, bahkan ada bencana alam pun kita bisa mitigasi lebih dini dengan satu gerakan saja, ronda malam atau Siskamling itu. Berarti budaya jaga kampung, jogo deso, sebagai culture kebudayaan kearifan lokal, perilaku saja nih, podo-podo kumpul sopo tonggo, kan lho, gara-gara HP nang grup ini, napa panjenengan boten apalah Siskamlingnya lewat HP masa begitu pasif, atau ada apakah itu menjadi dasar kenapa dihidupkan kembali? Betul juga, media sosial membuat kita punya tatanan yang baru, ditambah COVID kemarin memperkuat orang untuk semakin di rumah. Sekarang saya setuju sekali dengan semangat dari beliau-beliau ini untuk merevitalisasi ronda malam atau Siskamling ini. Maka semua orang bisa punya peran dan waktunya untuk kumpul dengan tetangganya. Setidaknya malam itulah. Saya ke Pak Budi nih, yang tahu betul kiprai wong desa. Kadang-kadang doso, obong-obong jagung, obong-obong itu biasanya pohong, ngobrol, mulai tonggo kanan sampai pucuki kampung, sampai lintas kecamatan. Nah, ini kan memang sudah hilang Pak Budi. Nah, kerawanan dan mitigasi bencana dan mungkin ada hal yang lain yang mungkin untuk bisa perlu. Tapi yang paling prinsip, spirit gotong royong, sakduluran, kekancan, persaudaraan ini menjadi hilang. Lalu konsep dari Pak Budi tentang desa yang harus membangkitkan gotong royong dengan model baru sekarang, apakah tetap tribe-nya seperti yang lama atau ada yang baru? Kita di Dinas PMD itu memiliki program yang namanya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat. Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat. BGRM. Di situ kita selama 1 bulan penuh, bulan Mei, itu kita mengajak seluruh lapisan masyarakat, mulai dari provinsi, kabupaten, kota, kemudian kecamatan, sampai ke tingkat desa, untuk melakukan gotong royong. Salah satu dari aspek gotong royong itu adalah untuk menjaga keamanan, ketertiban umum. Nah, di situ menjadi aspek di dalam bulan bakti gotong royong itu juga ada lomba gotong royong. Nah, dengan
aspek itu, dengan lomba itu, maka diharapkan akan tumbuh dari masyarakat itu sifat untuk semangat lagi untuk bergotong royong, bersilaturahmi, juga untuk menjaga keamanan dari desanya atau kelurahannya sendiri-sendiri. Nek biyen niku Pak Budi, mindah omahe Cak Samad niku kadang-kadang bibikul bareng lho Pak Hadi. Ya. Nah, saiki gak nek piro bayar? Ngene lah, gotong royong piye? Sedangkan iku rondo, wis gak ono bojone. Kadang-kadang Pak Ketut mau enggak kepada janda tua yang sudah tidak. Jangan begitu, nanti kalau ditanya gimana ini Pak? Apakah ini yang juga akan dibangkitkan di desa-desa? Salah satu. Jadi gotong royong itu ada 4 aspek. Yang pertama itu adalah kemasyarakatan yang tadi disebutkan, salah satunya ada keamanan dan ketertiban umum. Juga ada aspek ekonomi, ada aspek sosial budaya. Dan ini aspek sosial budaya ini yang perlu kita kembangkan karena nilai-nilai budaya yang sudah tertanam di dalam masyarakat kita sejak dulu dan menjadi kepribadian bangsa kita, ini perlu kita tumbuhkan kembali. Hal-hal yang seperti tadi disampaikan itu juga perlu kita bangkitkan, gotong royong, bangun pos kamling, ngangkat omah, minimal bangun pos kamling bareng-bareng sak kampung, irigasi bareng-bareng sehingga nggak banjir, seperti itu. Iya, betul. Berarti yang sudah banyak yang sudah hilang. Kebudayaan kita nolong tonggo, ya kadang-kadang foto-foto nek semua. Saiki wis angel Mas Adi. Penulungan lho tapi. Oh, kadang-kadang aku ngomong, aku rada mirik ya. Arep Mbak Ti nang pasar bareng ngene. Bacok bojoku ngono. Kayak biyen kan Mbak Ti Pak Man ayo bareng ngene jarine. Ayo konceng bojoku tak hantem ya. Tong royong wis kurang ya. Kanca-kanca Jawa Timur tambah mari kene Mas Adi arep tak kencenge maneh. Ojo sampai lali, kentongannya ditabusik baru mari kene. Konco-konco nyanyi sik dong. Selamat tinggal masa lalu, aku kan melanggar. Maafkanlah segala yang pernah ku lakukan padamu. Selamat tinggal masa lalu, aku kan melanggar. Cuma cangkruan carane, cuma cangkruan. Apa? Cuma cangkruan. Dodon se pasik kentongane mangan pasik iku. Dodon se. Oh. Wes Pati sampean kok nggawa pasik mangan. Coy. Wes. Kanca-kanca Jawa Timur ketemu maneh karo wong ganteng gara-gara kentongane pasik buyar ra iku. Wes. Hajur. Saya ke Pak Edi lagi. Ini Pak Edi. Nah, kalau kita melihat spiritnya ini sesuatu yang lama tapi dihidupkan kembali oleh kepolisian, lalu pemerintah desa, Pol PP, Bakesbang, TNI. Nah, Pak Edi, kalau ini terjaga, kan kita ini mau masuk masa-masa situasi yang tidak nyaman, situasi menuju 2024, lalu juga situasi sekarang ini rawan bencana, rawan sosial. Ada nggak sih instrumen-instrumen khusus yang sebenarnya perlu untuk dibangun kembali selain revitalisasi menurut Mas Hadi tadi terhadap situasi upaya dalam patroli Siskamling sebagai gotong royong? Monggo Mas. Oke, ini jadi gotong royong itu memang sebenarnya budaya kita dari dulu yang disebutkan oleh Pak Dirwin Mas, dan dari kecil dulu kita misalnya ada apapun kita dengar. Ya, tahu ya. Tahu semuanya. Kambing melahirkan aja sampai ngerti, jagongan gitu, sehingga dengan gotong royong, dengan bersama tadi kita akan tahu, oh ada apa dan sebagainya. Maka ini harus kita wujudkan kembali, kita tumbuhkan kembali melalui mungkin perlu ada mungkin ada semacam regulasi atau instrumen tadi yang bisa menghidupkan gotong royong Siskamling tadi. Karena ini budaya yang sangat baik, karena mengenal saling mengenal antar tetangga. Yang kalau misalnya masih di desa masih bisa tumbuh, tapi yang di kota ini yang sulit, banyak yang hilang karena sudah istilahnya membayar dengan satpam dan sebagainya. Nah, ini harus kita tumbuhkan kembali
mungkin komitmen antara semua pihak sebagaimana Siskambling ini bisa hidup kembali karena sangat-sangat baik untuk deteksi dini, untuk penanganan. Misalnya wong padu nggak perlu lah pakai hukum-hukum tapi bisa diselesaikan bersama-sama. Gitu, tidak perlu apa namanya banyak biaya misalnya karena ini kan perlu juga kebersamaan tadi itu. Bakesbang lah sebagai fasilitator sebenarnya konsepsi itu ya. Tentunya kami bersama-sama Bakesbang mungkin dengan kepolisian Pak Dirbimas karena Siskambling juga ada di sana. Linmasnya juga ada Pak Pak Satpol PP. Untuk kadesnya itu ada Pak Budi. Kita nanti bisa duduk bersama berempat ini untuk merumuskan sesuatu. Nah, saya ini ada pertanyaan sebelum saya kepada ahlinya. Mungkin Pak Edi ingat. Kalau titir 1 itu kentongan tuk 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 itu apa ya dulu ya? Nah, ini pembunuhan. Kalau 2 tuk 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 pencurian kalau nggak salah. Pencurian. Luar biasa tepuk tangan. Nah, itu maling. Kalau kehilangan suami. Ayo kita praktekkan. Saya itu masih ingat. Waktu saya SD itu simbol tuk 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 maling sapi. Karena rumah saya Lumajang. Jadi kalau maling sapi. Tuk tuk ya. Ayo samingan. Tuk tuk. Nah, berarti 2 itu berarti apa, Pak? Pencurian. Kalau 3 tuk tuk tuk. Ini apa? Pakai spanggo situ sahur. Apa Pak kalau dulu? Kebakaran. Kalau hati yang hilang. Iki jawab sing loh. Ini budaya yang sudah hilang. Pak Asep masih ingat loh. Ini morse tradisional. Ini sampai Pak Edi sampai takok Mas Hati. Saya setuju dengan konsepnya Mas Hati. Ini sudah hilang. Di desa-desa itu mohon maaf Pak Asep ya. Itu kentongan besar-besar dijual ke tempatnya Pak Ketut, dibawa ke luar negeri. Itu pencurian barang langka loh Pak Ketut. Jadi termasuk, iya kan sebenarnya itu kan simbol bagaimana mitigasi pencurian, lalu kebencanaan itu ternyata di desa-desa dijual karena sudah dianggap tidak penting. Pak Hati, ini nanti Pak Asep yang bisa menjelaskan dari mana itu simbol-simbol itu. Mas Hati, saya setuju dengan spirit dari Pak Hati, kentongan ini akan ada simbol-simbol yang akan diberikan didistribusikan ke desa-desa atau akan ada revitalisasi lagi membuat kentongan di desa-desa agar mereka paham dengan simbol-simbol kuno. Apakah akan seperti itu juga? Ini kan menarik. Sebagai edukasi. Jadi ini momentumnya pas menurut Pas. Jadi kopi ini sopo sih kok gak pas belas. Iki wong limo. Wih, no woman. Iya Mas Hati sepurone aku yang ngelae. Ayo Mas Hadi. Lho pancene seneng aku nek dulurku iki nek ngomong enak. Ayo Mas Hadi terus Mas. Momentumnya pas, Pak. Nggih. Jadi momentum Natal tahun baru ini kan memang diprediksi masyarakat ini kan aktivitasnya semakin meningkat. Iya. Banyak yang dari kota ke desa. Nah, kemudian juga tentunya seiring dengan itu plus minus ya. Ada dampak negatifnya. Artinya bahwa kriminalitas juga kemungkinannya akan meningkat juga Pak Sef. Oleh karena itu dengan momentum Siskambling ini kita ingin memanfaatkan momen itu mengingatkan kembali. Ayo masyarakat, ayo dulur-dulur semua kita kembali ke desa untuk kemudian itu kita punya sistem keamanan kampung ya itu sebenarnya sudah teruji ya. Setuju. Dulu ya itu tadi. Jadi gardu pos kamling. Anyar. Jadi terus ya, pos kamling itu sebenarnya menjadi pusat kegiatan masyarakat. Iya, betul, untuk ketemu di situ, sekedar menyapa. Kok baru sadar ya? Kok baru sadar itu ternyata? Enggak. Iya. Apa gara-gara sampean pas Pak Asep ketemu lah baru sadar mana ya? Sadar lagi bahwa ada sesuatu yang hilang. Awal beliau tadi kan nyampaikan, COVID ini orang enggak, ya kan? Nah, ini dan ini kok kebablasan COVID sudah nggak bersosialisasi lagi. Akhirnya dengan pos kamling itu kita berharap bahwa ayo dihidupkan kembali. Kemudian ya dengan memang nanti kita akan ada gerakan bersama-sama seluruh desa itu kita minta kemudian kita patroli bareng. Patroli bareng ya khususnya di menjelang Natal tahun baru ini kita masifkan karena itu tadi ya semua ingin semuanya lingkungannya aman. Sehingga bisa bernatal bagi yang merayakan dan kemudian kita bisa bertahun baru juga semuanya. Dengan aman, dengan nyaman dan menyambut itu dengan penuh optimisme. Seperti itu Pak. Luar biasa ya, tepuk tangan dulu untuk Mas Hati ini. Tapi tepuk tangan lagi buat Pak Asep karena persoalannya begini Pak Asep. Ini dari mana? Saya ini baru kecil tahun berapa? Saya lahir tahun 76 Pak Asep. Itu sudah ada. Jadi ketika malam saya itu kan nggak ada obor di desa itu. Kalau mau bawa oncor itu aku belarak dibakar. Tapi kalau malam jam 12
tung. Iku wis ngerti kabeh, maling kayak gitu. Wis nang mburi malah sahur ya apa pade gitu. Itu kesepakatan apa Morse itu di polisi itu kan apa Morse sebenarnya atau apa Pak Sep? Monggo Pak Sep. Jadi dulu ada peraturannya, sekarang sudah di revitalisasi. Jadi revitalisasi ya. Iya. Kalau orang Sunda susah ngomong F. Saya juga begitu. Sama V itu susah. Jadi revitalisasi. Sama Pak Ketut kayaknya juga begitu ya dia. Iya. Baik. Dulu kita ada 2005 itu kita ada semangat Polmas, pemolisian masyarakat. Jadi semua masyarakat sederhananya harus bisa menjadi polisi untuk dirinya. Iya. Terlibat dengan kegiatan kepolisian untuk lingkungannya. Di 2020 kita keluarkan peraturan kepolisian Republik Indonesia. Perpol nomor 4 tahun 2020. Ada tentang Pam Swakarsa. Ada tentang Satpamnya dan bagian ketiganya ada tentang Satkamling. Nah, revitalisasi di situ. Ya orang yang dulu kan pakai ronda, pakai sarung, senternya yang itu, pakai bawa kentongan, gitu gini-gini kan gitu. Itu dulu hanya ronda malam. Sekarang dikasih nama Satkamling. Ada seragamnya. Seragamnya kayak zaman dulu Satpam punya, putih biru. Nanti kita latih semua. Nah kebetulan entah gimana, kami ini berdua nih nanti dengan Bapak kita kan terus intent untuk mengangkat semua kesadaran-kesadaran masyarakat dari mulai desa, dari mulai RT. Cak, boleh. Ini sebuah kebetulan yang luar biasa. Pak Edi, Pak Hadi, Pak Budi, Asep Rosadi. Harus jadi. Iki cocok nawang jawab. Ilmu karena dijadi. Nah ya, harus jadi. Jadi kebetulan kita berdua ini pernah ketemu, kita ngobrol seperti itu. Nah, morsenya dari mana? Iki guru TNI dulunya Suryadi gitu. Terus dulunya memang dibuat seperti itu. Ada juga yang tong. Iya ada begitu ya. Ada. Tukang bakso itu. Tong. Iku kentongannya pecah Pak. Enggak, saya menarik ini ya sebenarnya. Karena apa? Memang revitalisasi informasi itu sudah saya kepada Pak Budi. Banyak apa ya namanya? Daerah-daerah yang sepertinya sepanjang pinggir Laut Selatan ini rawan bencana, tapi tidak ada penanda dari desa-desa itu untuk menunjukkan Pak Budi, mohon maaf Pak Budi. Nah, bagaimana menghidupkan? Seperti tadi, kalau kita bencana itu semua ada banjir, ada kebakaran, ada gunung meletus. Ini kan masih belum tidak ada kode, tidak mungkin semuanya kayak di Pacitan kemarin ya, ada siren seperti itu. Nah, bagaimana? Saya tidak semua punya. Tapi dulu kentongan sudah punya sebagai simbol informasi masyarakat dari jarak jauh pun mendengar. Bagaimana Pak Budi untuk merevitalisasi budaya kuno tapi sebagai simbol dan penanda agar mereka tetap waspada? Jadi saya melanjutkan yang tadi yang saya sampaikan. Jadi untuk menumbuhkan kembali semangat dari masyarakat untuk melestarikan nilai-nilai budaya gotong royong, termasuk di dalamnya untuk ketertiban dan keamanan. Ini kita di dalam bulan gotong royong tadi, itu 1 bulan penuh kita melatih. Jadi seperti puasa, setelah dilatih 1 bulan penuh, harapannya 11 bulan kemudian kita itu terbiasa untuk melakukan itu, masyarakat itu desa. Puasa jadi, terus selama 11 bulan? Iya, jadi terbiasa untuk melakukan gotong royong, di mana meningkatkan partisipasi masyarakat, kemudian juga menjalin kemitraan antara pemerintah desa juga dengan masyarakat, kemudian juga untuk menimbulkan rasa memiliki dan rasa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dibangun. Seperti kalau saluran air sudah dibangunkan oleh pemerintah, kemudian masyarakat ikut menjaga, ngersii, ngariti supaya pada saat itu tidak dibuang sampah sembarangan, akhirnya tidak terjadi banjir seperti itu. Jadi itulah yang kita dorong pada saat bulan bakti. 1 bulan perlu kita latih, semuanya masyarakat bergerak dari mulai desa, kelurahan, kemudian kabupaten dan juga di provinsi. Dan yang masih ada bulan bakti gotong royong, ini hanya tinggal 4 provinsi di Indonesia. Dulunya semua provinsi wajib. Tetapi setelah peraturan itu sudah ada, kok dulu wajib, kita menganggap bahwa gotong royong itu merupakan suatu yang sangat vital di dalam kita menjaga kerukunan dan juga keguyuban dan juga persatuan dan kesatuan di situ. Jadi dengan adanya
rasa gotong royong tadi, nilai-nilai budaya yang sudah menjadi kepribadian bangsa kita sejak dulu sebetulnya, itu kita sekarang kembali hilang itu jadi bisa kembali mereka memiliki semangat untuk kembali melaksanakan siskambling dan lain-lain seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Edi. Pancene dulur nek gotong royong dengan kesadaran tutuk karena ono penting lan karepe wargane dhewe-dhewe, tapi koyo nyangkul parit ben gak buntu. Tapi nek bengi ojo sampai ngubah salurane banyu. Nah kadang banyu ning ngene nek bengi wayahe nang omahe apa nang sawe Pak Hadi dipindahno nang sawe Pak Edi. Akeh kok kadang-kadang Joko Tirto koyo ngono. Tapi itu sebagai sebuah kesadaran untuk menjaga bersama. Aku tak nyanyi dhisik, yuk. Uwei pancene yo bener dulur. Ayo Joko kampung ben iso aman. Siskambling jarene iso ngakrabno tangga, gak ono klesak-klesik, garai tukaran bangsa. Siskambling Joko amane bangsa kita, ben padha nyengkuyung aman lan makmur. Cuma cangkruan. Kanca-kanca Jawa Timur ketemuane karo wong ganteng sak Jawa Timur. Cak Tomo. Jawa Timur. Bleset. Nah. Ada WA? Oke. Oh, Pak Hadi. Bangun siskambling maneh kan ngene lho Pak Hadi. Angel pancene, tapi nek sumema diwajibkan kadang-kadang ono 10.000 gak ngono. Ono roke opo gak ngono. Nah, bagaimana Pemprov Jatim lewat Pol PP, apakah karena ada wajib SK, apa ono wajib anggaran, apa ono wajib sego, apa ono wajib apa? Kan begitu Pak Ketut. Kon ngene-ngene tok ae Tut oleh anu, kok kon mulihno ning gongsomu padha aku wong Bali, Bang. Bali mana? Bali ya, Bali Verti, Pak Di. Oke. Jadi kalau tadi bilang gotong royong itu semangat seluruh pemimpin kita juga semangat luar biasa untuk menghidupkan gotong royong. Pak Presiden Jokowi, Gubernur kita dalam setiap kesempatan pasti menyampaikan bencana kemarin ayo gotong royong, ekonomi ayo gotong royong, ya termasuk COVID juga kemarin ayo gotong royong. Nah ini kami punya datanya Mas Taufik. Jadi datanya untuk Poskambling ini hampir 34.000. 34.000. Iya. Cuma masalahnya Bu Ono sih Kak. Oh, aktif atau tidak. Itu ada. Nah ini perlu nanti sama-sama dengan Pak Dir Binmas sama teman-teman DPMD ini juga nanti akan kita coba hidupkan kembali. Itu kemudian ada Poskomando Linmas namanya itu 4.200 sekian. Nah personil DW Satlinmas itu hampir 280.000 se-Jawa Timur. Ya, tadi ibaratnya sebenarnya tempatnya sudah ada. Panggone digawe silaturahim kumpul sudah ada. Aparatnya sudah ada. Kemudian di masyarakat itu kan dikenal juga ada Trisula. Trisula itu kekuatan yang memang menjadi potensi di bawah di lapangan dari aparatnya beliau, dari Babin Kamtipmas, ada dari Babinsa, ada Satinmas. Itu tiga kekuatan yang memang langsung di masyarakat. Nah, sehingga kalau tadi disinggung ini apa dibangun ya, kita berharap bahwa masyarakat ini mandiri, menyadari bahwa itu suatu kebutuhan. Tidak hanya diperintah, baru dibangun lah. Gak selalu harus dicor, teko pring ya iso, teko kayu iya, pokoknya sing penting ono. Ya, di situ nanti kepala desa itu kita harapkan bisa fasilitasi. Karena apa? Kita tahu ya Pak Budi ya, ADD ada. Programnya ada sebenarnya. Tinggal kemudian kita memberikan penekanan bahwa salah satu prioritas untuk membangun desa adalah membangun ketentraman, ketertiban. Itu Pak. Sehingga momen apa? Momennya itu. Ayo melalui Poskambling, melalui Siskambling, melalui Ronda. Ini bisa menjadi bagian penting untuk jadi instrumen utama tadi toolnya. Jadi ada sarananya, itu perlu kita hidupkan kembali. Nanti tinggal regulasinya ya Pak ya, kalau misalkan sekarang kan ada orang tanya itu, regulasi ini apa? Ya nanti kita buatkan bareng-bareng. Oke. Sarana wis ono, uangnya wis ono sing takok kan Mas Adi. Pasti.
Bukan ndak mau jaga Siskamling, siang udah capek kerja, malam ninggalkan anak istri di rumah ngumpul di pos Kamling. Wedi bojone sing ilang iki ceritane. Aku ya kok kiri karo bojo-bojoku. Bojo-bojo sing ngendi. Terus. Posnya aman, banyak yang nunggu. Keluarga di rumah rawan kejahatan lo ya kan lo. Pak Edi, iki kelakuane Pak Edi iki. Repot wis. Zaman dah maju, udah ada internet dan CCTV. Manfaatkan itu. Di luar negeri polisi yang keliling bukan warga. Yang udah capek kerja siang cari nafkah, malam masih suruh keliling. Setuju? Harusnya malamnya ngasih nafkah siapa? Nah, itu dia pertanyaannya. Duh, kok kayak curhat muda ada. Terus. Satu bisa. Setuju ono Siskamling maneh, motorku sik tas mari kemalingan gara-gara kampung wis gak aman maneh. Pasep iku. Roni di Sukodono. Ini Siskamling yang jaga juga wajib anak-anak muda biar gak main game HP terus. Dari Ngawi, Ahmad. Ya. Assalamualaikum, saya Via dari Desa Guruan Kecamatan Suko, Kabupaten Tuban. Di desa saya alhamdulillah sudah aktif Siskamlingnya. Di setiap rumah diberikan kotak kecil, nanti diisi uang receh oleh warga seikhlasnya. Malamnya petugas Siskamling keliling ambil uang receh. Tutuk Joko tapi Joko. Semoga bisa no ada. Ya. Ini ada satu lagi nih dari Asroy di Jombang. Terakhir ya. Bapak dijawabin kabeh kok kabeh umplung kan kabeh. Mohon penjelasannya Pak tentang situasi masyarakat sekarang dan solusi gotong royong. Sekarang kok pudar tidak seperti dulu. Sekarang di kampung-kampung banyak pelindung kampung ditebangi, contoh pelindung kampung, pelindung kampung. Ini kan penangkal angin pentir ini maksudnya ya. Masalah kegotong royongan juga tidak seperti dulu. Lurah tidak lagi peduli. 3 bulan sekali bersih-bersih desa, sekarang udah pudar. Tolong solusinya. Solusinya gantiin Pak Lurah. Pak Edi, tanggung jawab nek untuk keamanan kok Pak Asep. Ayo, sampean sih ada yang lapor, sampean sering gak mulih njogo pos Kamling. Nah iku ya apa? Nah nek sumpah iku yuk bojone Yukti, aku dadi bojone sampean piye, Pak Edi? Ayo, Pak Edi. Ngene, Cak. Pos Kamling ini kan enggak setiap uang tiap bengi pasti kan digiling. Makanya dan itu bukan hanya untuk keamanan. Jadi pas pos Kamling itu di situ ono ketemu dulur, ada silaturahim, diskusi dan sebagainya. Jadi nggak setiap hari, nggak bendino arep jogo. Makanya itu ada proses penggiliran tadi itu paling seminggu 2 kali. Yang paling utama itu adalah silaturahim tadi itu. Ketemu antar warga, di situ bisa memecahkan suatu masalah supaya kampungnya nggak ono sing memalingan, nggak ono sing penyalahgunaan narkoba, nggak ono ada gerakan-gerakan yang bisa membahayakan masyarakat dan sebagainya, supaya juga ada membangun kebersamaan tadi itu. Berarti untuk urusan nanti kayak nomor teleponnya Pak Edi ben dijawab bojo-bojone wong akeh. Atau bojone dikasih CCTV. Pak Asep, tentang kerawanan ada yang kecolongan sepeda motor tadi. Di mana itu? Di tadi Sukodono kayaknya. Sukodono. Monggo Pak Asep. Perlunya seperti apa konsep jogo pos Kamling dengan pengamanan yang untuk curanmor, curas dan macam-macam? Itu tadi, kenapa bisa kehilangan motornya, sapinya segala rupa? Karena polisi juga terbatas toh jumlahnya. Pada saat polisinya pergi ke tempat lain, yang ngawasi itu siapa? Masa CCTV? Maling ewe budal CCTV ini pancet aja ngene. Dikejar sama CCTV gitu kan? Nggak masuk akal itu kadang-kadang. Kami terus mendorong semangat. Jangan disenyum terus. Semangat pemolisian masyarakat ini biar mereka ikut terlibat. Jangan nunggu ada kemalingan dulu. Kemudian nanti gini ada pertanyaan tadi bagus tuh. Kami siang kerja, malam harus jaga. Gak apa-apa. Yang pertama, betul kata Pak Edi, itu kita tidak setiap malam. Kecuali hobi. Dan sering dimarahi istri. Kayak saya, jadi lebih baik pindah sana. Lihat aja kalau rumahnya. Kalau rumahnya kesetnya bagus, itu pasti disuruh tidur di keset. Malah di luar mager malah. Yang kedua rupanya kami mendorong lewat Perpol 4 juga bahwa kita akan membina Satkamling ini. Sehingga nanti kalau yang ada yang tidak mau jaga, ada satuannya nanti kita bina dari mereka. Gitu. Jadi don't worry, ke depan itu kita revitalisasi dengan semakin mudah. Masyarakat terlibat tapi juga mudah.
Seperti itu. Oke. Bagaimana itu yang terakhir tadi? Membudayakan untuk kaum muda, Mas Adi. Biar nanti tidak kayak Pak Asik terus. Kalau Pak Asik keluar itu titip arek enom dia budal. Nah, ya Pak Adi kan. Anak muda yang jaga. Setuju Mas. Jadi memang harus ya kita itu sekarang generasi muda ini menjadi pilar utama ya. Dimanapun ya pilar utama potensi gangguan tapi juga kita berharap bahwa yang muda ini yang kemudian inisiatif dan memang menyediakan dirinya untuk kemudian menjadi bagian yang bermanfaat untuk lingkungan. Jadi kita berharap memang nantinya kita dorong itu muda-muda. Kaum muda. Tinggal nanti kalau perlu ada kebijakan, ayo yang muda kemudian misalkan yang mau ini nanti sekalian kemudian dilatih keterampilannya macam-macam. Tapi jogon kampungmu. Sekarang banyak gerakan-gerakan terutama sarjana-sarjana yang memang beberapa bupati itu sudah jalan juga. Jadi yang pemuda-pemuda yang dari asal situ diminta kembali dijadikan perangkat desa. Ya, sekaligus dia yang menjadi membina pemuda-pemuda yang dari situ. Ini tentunya menjadi gerakan karena ya gimana pun juga sekarang di desa-desa itu ya hampir banyak yang mungkin usia-usianya memang sudah sehingga anak-anak muda yang harus tampil lagi. Ya, ayo balik ke desa. Oke. Pasik, bandini kentongane, konco-konco Jawa Timur ojo pindah channel, ojo landini. Yuk nyanyi dong. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukku, dan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang tak tertulis abadi sebagai kenangan yang terindah. Kameramen Doraemon ngene tang Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tambah kayang tambah asik, banjir luar biasa. Budaya itu tidak hanya sekedar menjadi filsafat, tapi harus juga diterapkan dan itu dipraktekkan gotong royong. Apa sama Mas Narapno? Wes tak terapno. Aku njogo lahir batin. Tiba jasku ono ngene wis bojoku ampun. Pak Budi, monggo Pak Budi. Apa yang mungkin menjadi keinginan dan harapan untuk program patroli Siskamling wujud gotong royong jaga keamanan lingkungan? Monggo Pak. Untuk ini saya berharap mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur, khususnya kaum muda, seperti tadi yang disinggung dari penanya dan juga jawaban dari Pak Hadi tadi. Jadi memang kaum muda ini perlu kita dorong untuk kembali menghayati nilai-nilai budaya gotong royong, khususnya dalam menjaga ketertiban dan keamanan di desa ini. Karena bagaimana juga gotong royong itu menjadi ciri-ciri kepribadian bangsa kita dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau kita tanamkan kepada generasi muda tentunya semangat itu bisa kembali kembali berapi-api gitu mereka seperti itu. Jadi tentunya untuk generasi muda ini kalau biasanya kan mereka tidak lepas dari gadgetnya. Sekarang poskamlingnya ya dikasih wifi biar mereka kerasan mungkin seperti itu. Kerasan malah gak keliling Pak Budi iki kayak fasilitas tapi gak kayak jebakan nih. Malah gak muter. Ngene ku jarno Pak ditonton nang wifi ngono. Oke, Pak Asep, bagaimana konsep dari kepolisian tentang patroli Siskamling wujud gotong? Ada enggak yang lebih new style, new life dan nyempu performance? Monggo gitu. Tentu ada. Oke. Jadi kita punya data kurang lebih sama dengan Pak Kasat Pol PP bilang tadi. Ada sekitar 40 ribuan data kami di Poskamling itu. Mungkin separuhnya belum tentu aktif. Oke. Dan kita punya potensi 300 ribuan orang. 300 ribuan sebagai calon Satkamling. Yang ronda, kita bisa tingkatkan lagi. Per RT, per RW bisa kita latih. Kita siap program itu di Januari nanti, bekerja sama dengan beliau ini. Kemudian apa yang aneh, yang beda, itu nanti kita akan support dengan berbagai hal kekinian. Boleh pakai wifi di situ, tapi juga kita ada
satu pola yang tetap kita pertahankan, di mana cara patrolinya yang benar. Ya. Mereka kita latih bagaimana menangkap orang yang tertangkap tangan. Gitu. Ya. Bagaimana menolong korban di situ mungkin, bagaimana menjaga pos itu sendiri. Boleh menggunakan gadget, boleh e-pos kamling. Ya, bikin aplikasi sendiri ya. Rumah-rumah ngomong ke ronda. Rumah saya aman. Suami saya belum pulang. Itu. Rumah istri sampean suami Anda ada di rumah saya. Aduh, Pak Asep, terima kasih. Pak Edi. Wah, ini katanya nanti jarene Bu Edi, di mana Pak Edi sekarang? Pak Edi, apa harapannya untuk ke depan? Jadi Siskambling itu jangan hanya mungkin atau slogan atau apa. Ini karena ini budaya, ini adalah silaturahim yang luar biasa yang bangkit, maka harus ada komitmen bersama antara pemimpin di daerah, mungkin nasional, dengan semua masyarakat. Saya mengajak kepada semua masyarakat, ayo Siskambling ini kita hidupkan kembali, kita gelurakan kembali dalam rangka apa? Selain silaturahim itu menjaga lingkungan, menjaga keamanan dan sebagainya tadi itu. Insya Allah kalau Siskambling itu bisa jalan, bisa digelurakan kembali, kita akan aman di Indonesia, di Jawa Timur ini. Berarti adakah nanti lomba Siskambling, atau lomba posnya, lomba sarananya, atau lomba cara menjaganya, atau lomba mendeteksi suaminya ada di mana? Pak Asep membuat masalah, Pak. Monggo. Ya, matur nuwun. Jadi kami ada program dalam waktu dekat ini. Kita ingin ada patroli serentak di seluruh kabupaten, di seluruh desa dan kelurahan se-Jawa Timur dalam rangka menyambut pergantian malam tahun baru 2023. Ini masih kita siapkan. Kita kemarin sudah sampaikan kepada teman-teman di AKD, kita juga sudah sampaikan kepada teman-teman di Kasatpol PP seluruh Jawa Timur untuk bareng-bareng, Pak. Ini test case sebenarnya. Test case, Pak. Jadi kita ingin zoomkan hampir 3.000, minimal 3.000. Padahal desa di Jawa Timur 8.000 lebih, Mas. 8.000 lebih. 8.000 lebih. Tapi test case lah, artinya pada saat kita melihat kesiapan masyarakat, kita ajak nanti pas malam tahun baru, Cak. Itu kita live kan nanti. Kayaknya JTV juga support deh itu nanti. Pasti. Ya, ada liputan. Jadi nanti kita berharap nanti dari minimal 3.000 desa kelurahan se-Jawa Timur band online kabeh, Cak. Patroli keliling. Nah, nanti pada saat pas detik-detik pergantian tahun baru, kita pukulkan bersama-sama. 3.000 itu. Iya, itu masih minim. Kita berharap lebih. Kita berharap lebih. Jadi itu kira-kira nanti ada dilombakan. Tadi Mas Anu tadi sudah nyampaikan kok hadiah. Hadiah apa? Dibangunkan pos kamling mulai dari 0 sampai nanti kita sampaikan kepada masyarakat supaya semangat. Maturun Mas Hati, maturun Pak Edi, Pak Asep, Mas Budi di nang di kabeh, pokoknya hati kabeh ya. Moga-moga kentongane Pak Asep. Kocok-kocok Jawa Timur, muga-muga nambahi manfaat gawe masyarakat, bahwa patroli Siskambling wujud gotong royong jaga keamanan ini bukan sebagai slogan, tapi ini adalah menjadi komitmen kita untuk jaga keamanan, jaga lingkungan, mencegah dan sekaligus mengantisipasi semua tindakan yang sangat berbahaya, baik itu yang dibuat oleh alam atau dibuat oleh manusia. Muga-muga acara ini ngekei manfaat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, rahayu.